karena Allah yang mengasihi kami jauh dari apa yang kami pikirkan, segala pikiran. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini lagi. Ya Yesus, Tuhan berikan kesempatan bagi kami boleh datang kepada-Mu, kami boleh menikmati hadirat. haleluya. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami Terima boleh menikmati kasih pujian yang kami Tuhan. naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Yesus, tanpa Engkau dalam Terpujilah Tuhan. hidup kami tidak ada Ya artinya. Yesus, Sebabnya kami perlu Engkau dalam hidup kami. haleluya. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami Engkau yang terus tinggal perlu dalam Engkau. hidup kami. Kami perlu Engkau yang terus Engkau. tinggal menuduh hidup kami, Ya Yesus, memimpin kami setiap haleluya. langkah-langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau luar Tuhan. biasa. Kau mengasihi kami. Ya Yesus, Sore hari ini Tuhan, Kau hanya sejauh doa kami. ya Ketika Tuhan, kami berseru dan ketika kami memanggil nama-Mu, Kau akan mendengarkan setiap seruan dan doa kami. amin. Ya Sore hari ini kami Yesus, mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. ya Yesus, Kami rindu bangsa Indonesia diselamatkan, dipulihkan, dimenangkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, Ya kekuatan Yesus, kami sangat terbatas. Kami mohon kepada-Mu, kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan, Tuhan, menyelamatkan dan memulihkan amin, semua orang, menyelamatkan bangsa kami, amin, haleluya. khususnya bangsa kami yang sedang mengalami wabah penyakit. Ya Tuhan, tolong. Yesus, Kami datang dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Ampuni kami, haleluya. ampuni kami atas dosa pelanggaran Ya kami. Yesus, Berbelas kasihanlah Kau dalam hidup kami, atas bangsa kami. ya Yesus, Pulihkan ya Tuhan. Bahkan kalau hari-hari ini semakin melonjak kami lihat berita, tapi kami percaya Tuhan, segala sesuatu ada dalam rencana ya Tuhan. Yesus, Segala sesuatu semua ada dalam rencananya Tuhan. Kuatkan dan haleluya, hiburkan keluarga-keluarga yang haleluya. kemalangan akibat dari COVID ini, Ya Tuhan, dan mereka-mereka yang ada di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri, Yesus, bahkan yang sedang mengalami penyakit ini Tuhan. Dalam urapan-Mu, uluran tangan-Mu, Kau haleluya Tuhan, jamah mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka, kuatkan dalam mereka, nama Yesus, kuatkan iman mereka, ya kuatkan Tuhan, mereka, percaya mereka. amin, amin, Dan lewat setiap apapun yang terjadi dalam hidup mereka, haleluya. mereka menyadari bahwa ada Allah, ada Tuhan dalam Ya hidup mereka yang Yesus, mampu menolong dan memberkati mereka. glory, Berkati bangsa kami ini ya ya Tuhan. Tuhan, Selamatkan dan pulihkan bangsa kami. Pemimpin bangsa kami Bapak Joko Widodo dan amin, wakilnya seluruh jajarannya, para menteri, keamanan di tengah-tengah bangsa kami. amin, Berkati, ya Yesus, berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. glory, Berkati juga gubernur, glory, cabang, bupati, bahkan wali kota dan seluruh RT RW, kepala desa, lurah. Tuhan tolong mereka. Kalau Tuhan yang sudah memanggil mereka, mengutus mereka, Kau pakai mereka ya Tuhan, menjalankan ya mulai roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh melayani masyarakat rakyat yang ada dengan ketulusan hati dan mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan
pribadi. Kami percaya Tuhan yang memakai mereka Ya ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Kami juga Tuhan. rindu berdoa malam hari ini buat gereja-gereja Tuhan, umat-umatmu dimanapun mereka berada. Yesus. Tuhan Yesus, Kau terus teguhkan iman kami kepada-Mu. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, biarlah membuat iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Iman kami semakin bertambah di dalam Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi Ya Yesus. tidak menghalangi kami untuk tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka berada. Amin. Urapan Haleluya. Tuhan dan pemakaian-Mu terus Engkau nyatakan bagi mereka, membawa banyak jiwa kepada-Mu. Ya Untuk Tuhan. memuliakan nama-Mu ya Yesus. Hamba-hamba yang melayani di kota, di desa, di pelosok, di pedalaman sekalipun, yang memerlukan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin dalam pembangunan gereja, pembangunan pastori, Ya bahkan Tuhan. apapun itu Tuhan, bahkan kebutuhan Dalam nama keperluan Yesus sehari-hari Tuhan Tuhan. cukupkan. Kami berdoa Tuhan, Kau Tuhan yang memanggil mereka, Kau Tuhan juga memakai mereka dan mencukupi segala kebutuhan, keperluan apapun yang dibutuhkan, baik keperluan sehari-hari, bahkan untuk pembangunan gereja dan pastori. Tuhan tolong, Amin. sehingga melalui hamba-hamba Tuhan mereka boleh menjangkau banyak jiwa Ya bagi kemuliaan Tuhan. Yesus. Khususnya juga pelayanan di tempat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami hanya manusia biasa ya Tuhan, yang Kau tetapkan untuk melayani Engkau, yang Kau pilih untuk melayani Tuhan. Kami boleh ada di tengah-tengah lingkungan ini semua karena panggilan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami berdoa kepada-Mu, pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini, kami rindu semakin hari semakin berkembang dan banyak jiwa datang kepada-Mu. Kami rindu ada jiwa baru, kami rindu ada orang-orang yang datang kepada-Mu untuk memuji, memuliakan Amin. Tuhan. Amin. Mereka boleh diselamatkan. Di sekeliling kami masih banyak mereka yang masih belum percaya kepada-Mu, yang masih belum mengenal Engkau Yesus. Kami berdoa melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, mereka boleh dijangkau, hati mereka disentuh oleh kasih-Mu. Melalui kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, mereka boleh diselamatkan dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang boleh membawa orang-orang kepada-Mu ya Tuhan, membawa orang kepada jiwa-jiwa kepada-Mu, untuk boleh diselamatkan mereka itu. Berkati setiap kami. Kami tidak mampu tanpa Yesus dalam hidup kami. Kami hanya manusia yang penuh dosa, pelanggaran dalam hidup kami. Tapi Engkau layakan kami Tuhan, Ya untuk melayani Engkau, Ya Tuhan. untuk memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di sekeliling kami, belakang, depan, Ya kanan, kiri Tuhan. kami, kalau kami lihat masih banyak berkat. Haleluya. Kami percaya lewat pekerjaan-Mu di tempat ini, Haleluya. tidak hal yang mustahil. Amin. Tuhan kerjakan yang luar biasa. Amin. Di dalam Kerjakan nama terobosan-terobosan yang baru, Amin. sehingga pelayanan Haleluya. boleh semakin maju, Ya semakin berkembang, Yesus. untuk menyelamatkan banyak orang. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada sore hari ini. Kami rindu Tuhan, tolong mereka Amin. Tuhan dalam tolong. pekerjaan, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong mereka, Kekuatan kesehatan mulai dari bersama anak-anak, jemaat-Mu Tuhan. pemuda dan remaja, orang tua yang sudah lanjut usia. Kami berdoa Ya kekuatan daripada Yesus. Tuhan terus Engkau nyatakan bagi mereka. Jika kadang mereka dalam keadaan sakit, kami tidak tahu siapa-siapa mereka, tapi dengan iman kami berdoa, Kau jamah mereka, pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sidang jemaat-Mu boleh melihat
kemuliaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan mereka. Haleluya. Cukup segala kebutuhan keperluan apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan. Sekolah anak-anak mereka, apapun itu, kami percaya Tuhan itu semua. Amin. Kau semakin hari semakin Kau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Amin. Haleluya. Mereka boleh menjadi sedang jemaat diberkati. Mereka sedang jemaat yang setia kepada-Mu. Semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Semakin dewasa di dalam iman kepada-Mu. Amin. Kau buat mereka semakin berpegang teguh hanya kepada janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan ke dalam tangan keluarga kami, bayangan Ananias. Ya Yesus, Kami percaya ada dalam pertolongan Tuhan yang sama penyertaan Tuhan. sebagaimana Tuhan sudah menolong memberkati kami. Amin. 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 Dan percaya pertolongan Tuhan yang sama menyatakan bagi mereka juga. Mama Ya Tuhan, tolong sertai lindungi dalam kesehatan, kekuatan, sukacita umur panjang dalam hidupnya ya Tuhan. Amin. Kebahagiaan, sukacita yang terus kerjakan dalam hidupnya. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun. Amin. Amin. Baik setia Yesus. bantu keluarganya, usahanya, anak-anaknya, Haleluya. bahkan suaminya. Tuhan tolong Amin. berkati. Dan mereka semakin bersyukur dan bersyukur apapun yang Amin. terjadi. Haleluya. Berkati Bapa dan Mama. Ya Kesehatan, kekuatan, sukacita terus nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan melayani Engkau, Ya Tuhan. mengabdi kepadamu ya Tuhan. Biarlah mereka semakin bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Hidup kami Yesus. hanya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan dan doa kami, Tuhan tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti isi hati kami. Kau yang lebih mengerti dan Kau yang lebih tahu yang terbaik kepada kami. Ya Kau Yesus. sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar pikiran kami, hal-hal yang di luar apa yang kami duga. Tetapi Tuhan kerjakan hal-hal yang luar biasa bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup Ya kami. Tuhan. Dan segala doa dan Haleluya. pergumulan kami hanya percaya kepada-Mu. Haleluya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan yang berkehendak Ya dan Tuhan yang Yesus. bekerja atas hidup kami. Kami tahu bahwa tidak ada pekerjaan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kesehatan, kekuatan Ya menjadi bagian kami. Segala penyakit kami halaukan itu dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Biarlah kesehatan, kekuatan Amin. terus berjalan bagi Amin. kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jauh dari apa yang kami doakan, Tuhan sudah sediakan. Amin ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu, dan biarlah melalui firman-Mu boleh membawa kami, mengajar kami, mengingatkan kami betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Ya Kami Yesus. akan menuntun setiap langkah kami, firman-Mu yang hidup dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus berdoa dan membaca firman-Mu. Haleluya. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba.
Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu jauh lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersekutu dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusain, dan Metusain memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, "Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat." Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Set. Sebab katanya, "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya." Larilah seorang anak laki-laki Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan di mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, dan memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati.
Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Set mencapai umur 912 tahun. Lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalael. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalael, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalael hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalael masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalael mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan setelah Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk,
sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batera dari kayu gofir. Batera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan bak pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batera itu dan selesaikanlah batera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batera itu bertingkat ke bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kami bersyukur Tuhan pada sore atau menjelang malam ini. Kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, biarlah firman yang kami telah baca ini Tuhan, Kau yang menyingkapkan lebih jauh ke dalam pikiran dan hati kami, agar firman-Mu itu Tuhan terus menuntun setiap langkah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menganugerahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, terlebih hikmat marifat dalam kami untuk membimbing jemaat-Mu akan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami jadi pelaku dalam firman-Mu terlebih dahulu, sehingga firman-Mu itu tidak sia-sia ketika kami sampaikan, sehingga firman-Mu itu juga berdampak bagi jemaat-Mu untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat pembacaan firman ini. Kiranya Tuhan berkati pelayanan kami esok, baik istri hamba yang akan pimpin pujian, bahkan hamba yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan urapi lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan kami, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, pelayanan kami memuliakan hati Tuhan, dan sidang jemaat-Mu diberkati melalui setiap pujian, dan terlebih kebenaran firman-Mu menguatkan sidang jemaat-Mu untuk tetap tegar dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.